Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, ya kan? Perkenalkan, saya Sugeng Anto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germa Sejahtera, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2017. Kemudian penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Oke, Bapak sekalian, kali ini edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Bekasi, kolaborasi Win-Win Solution, menang untung kalah untung. Ini menarik, menang untung kalah untung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Pileg pilihan legislasi tentu ada resiko menang, resiko kalah, dan kita harus siap itu ya. Kalau kita ikut legislatif harus siap menang, siap kalah. Jangan aja kita siap menang tapi nggak siap kalah kan gitu loh. Ya kan, Bapak sekalian. Tapi gimana kalahnya kita masih untung. Nah, ini menarik ya kan. Nah, Bapak sekalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau perang adalah prinsipnya berani mati. Nah, berani mati bukan artinya dia pasrah mau mati, tidak. Karena dia berani mati, dia segala upaya, segala teknis digunakan gimana dia menang. Faktanya ketika perang Jepang musuhnya yang mati. Nah, ini menarik ini, ya kan? Jadi ini menarik. Jadi kita siap kalah bukan artinya kita mau kalah, tidak. Tapi kita lebih baik resiko harus dihitungkan di awal gimana ini. Nah, menang untung kalah untung ini adalah dasarnya adalah kita ada resiko kalah tapi kita menang. Tapi kita intinya mau menang ya, karena kita mau menang kita ada antisipasi. Jadi kita bahasanya kita lebih baik ngomong pahit hasilnya manis daripada ngomong manis hasilnya pahit kan gitu. Oke, Pak sekalian. Nanti kalau kita bicara detail ini cukup panjang, nanti kita bisa edukasi selanjutnya. Oke. Pemerintah Kabupaten Bekasi, kalau kita bicara Kabupaten Bekasi adalah kabupaten ini berbatasan dengan timur Karawang, yang kemudian dengan baratnya adalah bisa dengan Jakarta dan kemudian kota Bekasi, kemudian berurusan dengan Bogor juga, ya kan? Ini menarik, ya kan? Ujung sana ini berbatasan dengan Purwakarta juga. Oke. Ketika kita bicara Kabupaten Bekasi berarti bicara 23 kecamatan, 180 desa, 7 kelurahan dengan 1000 RW, 6000 RT dengan jumlah penduduk 3,5 juta. Ini data 2017, luar biasa besar ya bicara Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi ya kan dengan 50 kursi, dengan 6 daerah pilihan, ya dengan APBD Kabupaten Bekasi adalah 6,4 triliun. Wow, luar biasa ya. 6,4 triliun. Dasar hukum Pileg. Jadi kalau bicara Pileg Bapak Ibu sekalian tentu dasarnya undang-undang. Pileg 2019 dasarnya Undang-Undang Nomor 7 2017 dengan ada 5 poin utama: sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konvensi suara senlek murni, dan alokasi kursi per dapil 3-10 kursi. Oke, jadi Pileg berdasarkan undang-undang ya. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini adalah Mehmet Erbakan, adalah tokoh nasional Turki. Ya, kenapa dia bilang orang Islam yang tidak peduli politik akan dibunuh oleh politikus yang tidak peduli pada Islam? Padahal 98% penduduk Turki adalah Muslim. Prosentasenya lebih menang dibanding Indonesia yang 86%. Karena apa? Turki memang memisahkan antara agama dan kekuasaan, yang disebut dengan istilah sekuler, ya kan? Nah, beliau ini adalah penerus dari Ali Adnan Menderes. Ya kan, kemudian generasi berikutnya adalah Recep Tayyip Erdogan. Luar biasa ya. Jadi peduli politik. Nah, kadang-kadang kita di lapangan pun juga sama, ketemu Pak Ustadz, Pak Sugeng jangan ngomong politik lah, politik itu kejam, kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham aja, ya kan, belum paham aja. Makanya saya kadang ada edukasi dengan sedikit guyonan. Pak Ustadz, kalau dalam Islam itu jangankan urusan pemerintahan, urusan politik, urusan dagang, niaga dan sebagainya. Kencing aja itu di dalam Islam itu ada adabnya, ada aturannya. Jadi kita harus peduli Pak Ustadz, ya kan. Jadi kalau kita harus kafah juga, jangan sampai kita ini sepotong-potong kan dengan Islam ini kan. Oke. Jadi kita harus mulai peduli dengan politik, ya kan. Oke. Legislatif, Bapak sekalian, kalau kita bicara legislatif adalah lembaga kekuasaan. Ingat, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Jadi kita bagian dari trias politika. Indonesia menganut trias politika. Jadi kekuasaan dibagi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau kita bicara legislatif berarti bicara MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten. Dengan fungsinya adalah fungsi membuat regulasi, undang-undang atau perda, penganggaran budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Jadi ini fungsi utama. Makanya saya guyon sama Pak Ustadz, boleh nggak marbot itu dibayar oleh negara? Ya boleh. Ya kan? Asalkan ada legislatif yang ketok palu di situ kan. Kalau legislatifnya peduli, kalau legislatifnya nggak peduli, nah ini. Jadi kita harus mulai peduli terhadap politik. Lanjut. Hal-hal penting dalam Pileg, dalam ini ada kurang lebih 8. Pertama, undang-undang pemilu selalu berubah 5 tahun. Karena selalu berubah, kita harus memahaminya ya, karena ini nanti menentukan strategi di lapangan. Kemudian Pileg banyak kursi, banyak caleg. Nah ini, beda pilkada dengan Pileg adalah apa? Kalau pilkada 1 kursi banyak calonnya, kalau Pileg banyak kursi, banyak calon. Nah ini.
di dalam pileg ini, contoh di dalam satu dapil ada 10 kursi, artinya apa? Ketika ada 90% orang tidak suka dengan kita dan partai kitanya, kita masih punya kursi. Nah ini menarik, karena di dalam pileg itu tidak harus nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10 masih dapat kursi. Nah ini menarik nih ya. Ketiga, 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah, artinya apa? Contoh harga satu kursi 20.000, jarang yang nyoplok individu 20.000. Ya kan, berarti kalau yang nyolok 10.000 berarti 10.000-nya lah suara caleg lain dan suara partai. Jadi makanya kita harus, makanya disebut kursi gotong royong kan, maka kita ada caleg terpilih dan tidak terpilih, makanya harus ada kesepakatan. Jadi kita harus musyawarah mufakat, keadilan sosial, persatuan Indonesia. Jadi kita jangan, teman-teman yang duduk yang kita kan harus ngomong Pancasilais, tapi kita harus benar-benar mempraktekkan Pancasila kan. Jangan sampai kita sudah duduk dia lupa bahwa suara kita duduk ini sebenarnya ada suara kontribusi teman-teman lain. Oke, lanjut. Pileg berdasarkan pemilihan dapil, patokannya adalah jumlah penduduk. Pasca reformasi, pileg melalui sistem terbuka. Nah, pasca amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Maka sistem politik salah satunya sistem terbuka. Ini menarik. Dalam pileg one man one vote. Suara presiden, suara tukang becak sama. Suara petani, suaranya bosnya banyak, tanah petani sama. Jadi one man one vote. Pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru, ya luar biasa ini karena kesadaran politiknya udah luar biasa. Ini hal penting. Nah, bicara Kabupaten Bekasi, Pileg 2019 ada 11 partai yang mendudukkan dewannya, ya kan? 11 tertinggi Gerindra, 10 PKS, PDIP 7, Partai Golkar 7, Demokrat 6, PAN 6, PAN 3, P3 2, Nasdem 1, PSI 1, Partai Bintang 1, dan PKB 1. Ya, ini luar biasa ini. Wow, dinamis banget ya. Jadi luar biasa ya. Beberapa catatan penting dalam Pileg Bekasi. Nah, kursi terbanyak Gerindra menggeser suara Golkar. Pileg 2014 adalah yang menang Golkar nih, sekarang digeser Gerindra. Nah, 50% anggota legislatif baru. Nah, ini menarik. 50% berarti separuh lebih petahana ini belum tentu bisa merebut kursi. Artinya apa, ini dinamis. Jadi teman-teman yang baru malas masuk newcomer jangan khawatir karena legislatif ini sangat peluangnya cukup besar. Ya kan? Jadi 88% wajah baru. Oke. Harga satu kursi 41.000. Harga satu kursi pengertiannya gini, DPT dikalikan kurang lebih 7% kehadiran dibagi jumlah penduduk kurang lebih 41.000. Perolehan suara tertinggi, ya ini perolehan suara tertinggi duduk di kursi adalah 19.000. Nah, untuk mencapai 41.000 berarti ini suaranya lah sisanya lah suara temennya caleg lain dan suara partai. Nah, apalagi yang 2.900 duduk berarti menuju 41.000 berarti wow, hampir 90% suara lainnya lah suara caleg dan suara partai. Makanya kita harus peduli dengan caleg lain ya. Jangan, apalagi kursi jamaah. Peduli sama caleg dan peduli sama partai tentunya kan, karena kita kursinya kursi jamaah. Golkar 7 kursi dari 10 kursi 2014 turun. Hanura 0 kursi 2 kursi, wah turun. Jadi ini dinamis ya, luar biasa nih Kabupaten Bekasi ya. Nasdem dari 3 kursi 1 kursi, wah dinamis lagi. Nah, apalagi partai baru PSI 1 kursi, wah luar biasa. Intinya legislatif di Kabupaten Bekasi menarik ya, sangat dinamis. Ini teman-teman ini terutama newcomer dan teman-teman yang sudah yuk kita ikut berpartisipasi dalam pileg tentu dengan cara yang elegan. Lanjut. Nah, menuju pileg 2024. Jadi kalau undang-undang masih digodok ya, salah satu informasinya bahwa nanti pileg sama pilpres dipisah ya, masih digodok. Nah, tapi kurang lebih pileg 2024 seperti gini Kota Bekasi, sistem tetap proporsional terbuka, kursi 50 kursi, 6 daerah pilihan, pemilihan one man one vote, tetap banyak caleg baru Bekasi. Kabupaten Bekasi ini heterogen ya, dengan status ekonomi semua kelas ada. Ya, banyak juga heterogen itu juga banyak pendatang ya, orang-orang di Jawa dan non Jawa. Nah, persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal dan terukur. Ini yang paling penting, strategi 3M. Tapi selain di dalam politik akan mengenal 3M. M pertama adalah namanya mapping, M kedua adalah monitoring atau maintenance, M ketiga adalah mobilizing. Jadi mapping itu sangat penting, mapping suara, mapping lokasi, ya kan, mapping jumlah penduduk, mapping pekerjaan dan sebagainya. Jadi mapping itu penting sekali. Habis itu kita adalah monitoring energi terbesar, kemudian mobilizing, mengkonversi yang dimonitor menjadi suara. Ini nanti kita banyak bermain di 3M. Oke, lanjut. Nah,
Target pileg adalah suara bukan massa. Kalau massa kita kumpulkan orang di lapangan, datangkan penyanyi dangdut suruh ngomong A, B, C, bahkan ngikutin, tetapi bukan itu. Suara adalah bahkan siapa pemilih kita, kebutuhan pemilih kita harus dipahami. Nah, untuk mendaluang syarat, hukum yang dipakai adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi hukum alam ya, memberi dan menerima. Oke. Sebelum dipilih ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi dipilih ini ada tahapan, tidak tiba-tiba dikenal langsung dipilih, tidak, ada tahapan-tahapan, ya kan? Kalau kita cuma banyak spanduk, banyak brosur di mana-mana, cuma dikenal, tapi belum tentu dipilih, ya kan? Kalau kompetitor kita sudah masuk tahapan berikutnya, ya kita kalau cuma dikenal aja nggak cukup, tapi kalau yang lainnya nggak kerja, kita dikenal bisa menang. Tapi ini cukup panjang ya kalau bicara 4D ini kan, analisanya cukup panjang. Nanti kita ikuti edukasi berikutnya ya. Oke, lanjut. Karakter pemilih. Jadi pemilih ini karena memilih kenapa? 7% karena potensi saudara golongan organisasi SARA ini 35% faktor ini ya. Kemudian 65% faktor pemilih itu kenapa memilih itu? Karena balas budi. Balas budi 65%. Nah, balas budi itu ada 2, ya kan? Balas budi yang disebut dengan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek disebut dengan serangan fajar. Ya kan? Pagi-pagi ngasih duit, nah ini pilih A, kasih 50.000, tapi gambling, ya kan? Jangka panjang tentu ini yang menarik. Jangka panjang adalah yang kita bicarakan, ya kan? Makanya tahun 2020 untuk bisa 2020 harus dimulai. Sebagai inspirasi bagi kalian ada tokoh, ya kan, yang duduk di DPR RI dari Dapil Jabar 6 itu Kota Depok, Kota Bekasi. Ya kan, beliau adalah dari segi agama dia non muslim tapi menang di kantong-kantong muslim. Ini menarik ya. Nah, kenapa? Nah, karena dia jangka panjang. Ya, menanamkan konsep balas budi jangka panjang, ya kan? 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi, 3 kali berturut-turutnya. Siapa beliau? Ya betul, Bapak Syukur Nababan ya. Jadi kita salah satu belajar dari beliau, inspirasi ya, luar biasa. Oke, estimasi untuk pileg kali untuk ini bukan uang dibagi tapi ini operasional di lapangan, karena kita ke lapangan kan juga pakai operasional kan. DPRD Kabupaten Kota kurang lebih 300 juta, DPRD Provinsi 1,5 M, DPRD RI 3 miliar kurang lebih ya. Tapi ini bukan uang. Nah, tapi nanti ini bukan ini yang kita pakai karena kita punya sistem menang untung kalah untung, ada sistem tersendiri yaitu gimana kita win-win solution, ya kan? Karena kita ingin duduk juga di delegasi dengan cara elegan. Oke, lanjut. Nah, budget pemenangan pileg itu sebenarnya apa? Alokasinya adalah kurang lebih ini. 50% terbesar adalah pengenalan spanduk kartu nama operasional tim sukses 5%. Berikutnya adalah program doktrin dan penguncian suara. Karena kan udah dikenal, diterima, dicintai, kita harus kita kunci. Kalau nggak kita kunci ya lepas juga kan gitu loh. Makanya ini penting. Makanya teman-teman harus paham betul tentang pileg nih, tahapan-tahapannya, sehingga kita tidak terbawa oleh alur. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita kuasai. Oke, lanjut. Nah, budget terbesar pemenangan pileg sekali lagi adalah operasional terbesar ya. Solusinya gimana? Nah, politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa, politik dan bisnis, ya kan? Menang untung, kalah untung, bukan menang untung, kalah buntung. Nah, jadi seperti mata uang ya, politik dan bisnis ya. Satunya angka, satunya gambar. Oke, lanjut. Manajemen risiko. Nah, kita yang pakai apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Jadi kita program menang untung kalah untung adalah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ada lahir karena risiko. Risiko pileg tadi kan kalah. Nah, tapi gimana kita masih untung? Ya kan gitu loh. Nah, ini gimana Bapak Ibu sekalian? Kita belajar dari bisnis internasional yang cukup besar. Bisnis yang lahir karena adanya risiko. Bisnis ini cukup besar, lahir karena ada risiko. Punya klub bola dan sebagainya. Bisnis apa Bapak Ibu sekalian yang lahir karena adanya risiko? Ya, bisnis asuransi atau insuran. Nah, karena ada risiko kecelakaan, kematian, kebakaran, lahirlah asuransi. Sama. Karena ada risiko kalah dalam pileg, makanya lahirlah program menang untung kalah untung. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Nah, kolaborasi Bos Indonesia Germas Sejahtera dalam win-win solution Bapak sekalian. Di dalam percaturan politik nasional itu dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa atau pers, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi sekali lagi politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat militer, dan M kelima adalah money atau pengusaha. Makanya kalau ada 9 naga dan sebagainya, ya betul ya kan. Nah ini nanti kita ini dasarnya membangun dengan kekuatan organisasi massa ya, berbasis bisnis tentunya nanti. Nah, konsep dasar kolaborasi win-win solution adalah pemilihan legislatif punya korelasi dengan persamaan perdagangan barang dan jasa. Oke. Sales terapi, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Nah, sama-sama kan? Sama-sama menawarkan. Nah,
energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dengan tambahnya sama. Ini menarik. Jadi kalau kita tinggal di Bogor, setiap hari kita punya bisnis di Jakarta, punya urusan di Jakarta, Bogor, Jakarta. Suatu saat ada orang numpang, Pak, saya ingin numpang mobil Bapak ke Jakarta. Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak kita? Ya, hampir sama aja. Tapi ketika kita dari Bogor ke Jakarta hanya kepentingan ke Jakarta tanpa kita ada aktivitas yang rutin tadi, tentu akan biaya yang cukup besar. Inilah namanya kita tinggal kerjasamanya seperti apa, kolaborasinya. Oke. Mempengaruhi orang lain dengan dasar tas kepercayaan pada tahapan untuk dipilih. Nah, mempengaruhi orang tanpa dibaca oleh lawan dan no money politik. Ini menarik, no money politik. Kalau kita pakai baju si A kan ketahuan kita di lapangan. Tapi kalau kita sebagai tenaga lapangan, baik terapis dan mitra bisnis dan sebagainya, kita kan nggak ketahuan karena setiap hari udah ada di lapangan. Ini menarik Bapak sekalian ya. Nah, Bos Indonesia itu apa? Bos Indonesia adalah komunitas berbisnis online dan offline Sehat Sejahtera yang didukung oleh Lembaga Kursus Pelatihan Sugeng Sejahtera, KPPS, CBO Akademi, dan media sorot nasional. Bos Indonesia bersifat inklusif, bukan eksklusif. Inklusif berarti semua stakeholder masuk, semua bisnis masuk, ya kan? Bos Indonesia sebagai wadah edukasi dan praktek. Jadi kita tidak hanya teori aja, tapi praktek juga, ya kan? Dengan kurang lebih 10 bidang bisnisnya. Kita kolaborasi dengan Germas Sejahtera. Germas Sejahtera adalah gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Ya kan? Di dalam Germas tentu kita ada didukung oleh Yayasan Sugeng Sejahtera, LKP dan sebagainya. Nah, sehat menurut WHO dan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan tentu sehat itu ada 4. Sehat fisik, sehat psikis atau mental, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi kita tidak ada badannya, mentalnya aja, jadi sosial, finansial, kantongnya juga harus sehat, ya kan? Jadi itu nanti kolaborasi luar biasa ya. Nah, bentuk kegiatan di lapangannya adalah apa? Nanti seperti ini, baik online ataupun offline. Online berupa edukasi bisnis online, kursus bisnis online istimewa, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya adalah edukasi bisnis online, edukasi kesehatan sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, olahraga dan jalan sehat bersama. Ini adalah kegiatan yang di lapangan, luar biasa. Nah, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa. Yang kegiatan tadi berhubungan dengan monitoring secara nggak langsung kan. Nah, inilah yang dijadikan nanti kekuatan program kolaborasi dan doktrinasi penguncian suara. Jadi sales agen terapis, tenaga pemasaran kesehatan, terapis, manajemen, mentor nih setiap hari di lapangan. Nah, pemenang dijadikan kekuatan pemenangan suara dengan kekuatan komunitas tadi ya. Nah, kegiatan Bos Indonesia Germas Sejahtera baik online dan offline tentu pakai operasional, dan operasionalnya gimana? Ya, karena udah termasuk dalam bisnis. Ya, jadi kita calon caleg nanti kalau kerjasama tentu tidak mengeluarkan operasional ini, ya, tapi tentu kita ada kerjasama yang win-win solutionnya ya. Ini menarik Bapak sekalian ya. Nah, intinya apa? Tripartit sukses pileg. Jadi apa? Kolaborasi dari Bos Indonesia Sejahtera, tim sukses caleg, dan media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa penyebar informasi pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ini luar biasa. Jadi gimana kita bisa mendudukkan teman-teman duduk di DPRD Kabupaten Bekasi dengan low cost, dengan biaya rendah, ya kan? Jadi kan, karena kita dengan biaya rendah tentu kalau Bapak Ibu duduk dengan cara yang benar tentu akan menjadi luar biasa ya. Nah, Bapak sekalian, pemilih berdaulat negara kuat, Bos Indonesia Germas Sejahtera, garudapolitik.com. Sekali lagi kita sukses berdesain, ikut mendesain, membantu teman-teman duduk di dewan dengan cara yang elegan, cara konstitusional, dengan cara yang benar, sehingga diharapkan teman-teman duduk tetap peduli sama konstituen dan masyarakat. Jadi ketika kita duduknya dengan cara benar, insya Allah dia akan amanah terhadap tugas yang diberikan, ya kan? Oke, Bapak sekalian, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.